Membaca doa agar belajar ini bisa berlangsung dengan baik. Dalam hati mulai. Ya, selesai. Adinda, Saya Pak. Ahmad Ali, Ya Pak. Alifat, Andara, Anggun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya, berupa kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan berbagai macam kenikmatan lainnya. Sehingga dengan itu semua kita bisa hadir di kelas ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat untuk melaksanakannya. Dan pembelajaran kita kali ini akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri dari hikayat. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu siswa mampu untuk menganalisis ya unsur-unsur yang ada pada hikayat, kemudian juga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan kita akan mengingat materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri atau karakteristik dari hikayat, di mana karakteristik dari hikayat yang pertama yaitu istana sentris. Jadi latar pada cerita hikayat itu biasanya pada latar kerajaan ya, ada rajanya di sana, ada unsur kerajaan di sana. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat, Syarial. Setelah berapa lama di arti kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa, kunut dan sedekah pada fakir dan miskin. Lalu apa yang dilakukan raja? Menyuruh orang membaca doa, Meminta orang untuk membaca doa dan sedekah, urut, sedekah. fakir miskin. Yang untuk fakir miskin. Jadi kita bisa mengetahui bahwa raja meminta orang untuk berdoa dan tadi juga bersedekah. Dan apa yang dilakukan raja itu berarti kita bisa mengetahui bagaimana kira-kira karakter raja. Agama, kemudian dermawan ya. Tidak mudah menyerah, tidak menyerah. Lalu dari perbuatan raja, Baca dulu deh yang benar. dari perbuatan raja itu kita bisa mengambil nilai apa? Nilai agama, Nilai agama apa? Nilai agamanya? Ya, membaca doa. sedekah, baca doa kunut dan sedekah. Sesudah kaum mengaji, mereka diperintahkan pulang mengaji kitab usul, fikih, hingga salah, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu sejarah, ilmu hikmah, dan isyarat ilmu peperangan. Maka baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dilayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama benar. Jikalau baginda pun mencari muslihat yang menceritakan kepada kedua anak bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari dua pelindung yang dipegang, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Dan silakan kalian berkumpul sama kelompok masing-masing. Ya, ceritanya ini ya. Ceritanya ini dan kalian amati, pahami bagian nilai-nilainya. Apa saja yang kita baca tentang itu.
kemudian karena bukti pembangunan dan sebagainya. Iya. Nilai moralnya adalah bekerja keras dengan maksimal jika mendapat balasannya. Seperti Indra Bangsawan dan Syafari yang melawan raksasa untuk mendapatkan hati bukti. Untuk nilai agamanya, taat mengikuti ajaran Allah. Seperti Raja Indra Bangsawan yang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Untuk nilai budaya adalah budaya untuk terlatih dalam perang seperti Syafari dan Indra Bangsawan yang belajar ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat, dan ikut peperangan. Untuk nilai sosialnya adalah tolong-menolong yang dilakukan dari Brasaksa dalam membantu Indra Bangsawan yang dapat susu harimau. Oke, Pak. Kenapa karakter 9 anak pelajar itu egoisme? Karena dia itu kan kayak sahabat itu buat mendapatkan susu harimau, jadi dia tuh egois buat bisa menang dari si Indra Bangsawan. Ada lagi yang lain? Pak, untuk soal Sufian itu sama orang Sufian. Ya, nama tokoh. Ya, nama tokoh. Ya, benar sekali ya. Ini boleh. Ini gunakan untuk fokus. Dan jika tidak ada yang bertanya, bikin terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Barbie. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan kita bisa mencontohnya dalam hal bekerja keras ini. Kemudian juga ada nilai agama. Jadi kita berdoa, ya. Kemudian kita bersedekah. Oke, sudah bagus untuk kelompok 3 tadi. Beri tepuk tangan. Adakah kesulitan dalam pembelajaran kita kali ini? Ada? Tidak ada? Kalian bisa memahaminya? Bisa. Bisa. Oke. Dan pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari membandingkan ya nilai-nilai yang ada pada hikayat dengan nilai-nilai yang ada pada cerita pendek. Selain topik penilaian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Amin. Kalau ada dalam hati mulai. Ya, selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Pak. Ardi, Pak. Ardi Kris. Ya, hari ini harus semua ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sampaikan tujuan pelajaran kita kali ini, yaitu siswa mampu membandingkan ya unsur yang ada pada hikayat dan unsur-unsur yang ada pada cerita pendek. Jadi unsur intrinsik dari hikayat, kemudian nilai-nilai hikayat kita bandingkan dengan unsur-unsur cerita pendek dan nilai-nilai yang ada pada cerita pendek. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas unsur intrinsik dari hikayat. Apa itu yang kita bahas? Indra Bangsawan. Ya. Siapa saja tokoh yang ada pada Indra Bangsawan dan bagaimana karakternya, masih ingat? Syafri. Ada tokoh raja, kemudian tokoh Indra Bangsawan, juga Syafri, Tuan Putri. Bagaimana karakter dari Indra Bangsawan? Dia mudah pemberani, pekerja keras, tidak mudah baik. tidak mudah menyerah. Oke.
itu nilai-nilai karakter dari indra bangsawan. Dan dari karakter itu juga kita bisa mengambil nilai-nilainya ya. Jadi nilai apa itu? Nilai moral ya. Nilai moral. Ya, nilai moralnya. Nilai agama. Keras, ya. Kita tidak boleh pantang menyerah, ya kan? Dan sekarang coba kalian perhatikan, kalian amati. Ini ada kutipan cerita pendek. Ya. Dari muda aku di sini. Bukan tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tahu tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan? Sang kamu akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Dia tidak ingat punya istri, kemudian punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Jadi dia itu tidak ingat punya istri, punya anak, punya keluarga. Karena dia hidupnya di mana? Di surau, di musola terus dia hidupnya. Jadi dia nggak ingat sama anak istrinya. Bagaimana? Apa yang dikerjakan tokoh itu? Dia hanya menaati agama, ya. Dia tinggal di mana tadi? Surau. Tapi dia memikirkan anaknya tidak? Memikirkan istrinya tidak? Lalu, sepertinya ada yang kamu pikirkan. Ibu perhatikan dari jauh, sepertinya ada yang menjadi beban pikiran kamu. Mungkin kamu mau cerita sama ibu. Iya Bu, saya melihat teman-teman saya sebenarnya karakternya sudah hilang sebagai bangsa Indonesia. Contohnya kurang rasa sopan terhadap dulu. Dan juga teman-teman saya sudah tidak cinta terhadap budayanya sendiri. Siswa akan menganalisis dari segi unsur dan nilai-nilainya, ya. Ya, nanti kalian sampaikan kalau diskusinya sudah selesai. Untuk ini tuh ada yang belum dipahami? Yang pertama ada dasar. Pertama adalah baik, ramah, rendah hati, lawak. Dan kedua adalah paluran. Penekannya adalah pemarah, egois, dan suka bersembunyi. Yang ketiga ini. Penekannya adalah percaya pada ramalan. Yang keempat kurit. Penekannya cerewet, suka ceplos dan keras kepala. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya, kalau apa? Apakah benar Tapi dia benar jatuh. Apakah benar? Apakah benar ya? Karena di Limrud dan Raud itu menceritakan kita ya Pak. Kalau empat, kalau empat itu memiliki pendapat yang berbeda. Kalau dapat dari kelompok 4 itu sebenarnya orang ketiga sudah tahu. Iya. Kalau saya orang pertama sebagai tokoh sama ya betul sama aku juga kok. Yang diceritakan adalah tokoh lain. Siapa tokoh lainnya di sini? Oh, Darko ya. Ini tokoh itu namanya Darko. Maka lebih tepat mana? Sudut pandang orang pertama selaku sampingan atau orang ketiga? Orang sampingan, orang pertama mungkin tokoh sampingan. Ya, tepat adalah orang pertama Sebagai tokoh sampingan. Yes, benar. Sudah membandingkan. Ya, sekali lagi berarti di dalam cerita pendek hikayat terdapat nilai-nilai seperti nilai agama, nilai budaya, sosial dan sebagainya. Ya. Oke, kita cukupkan. Tapi sebelumnya dalam belajar ini kalian bisa memahaminya? Bisa Pak. Adakah materi yang sulit atau tidak bisa dipahami? Alhamdulillah ya, kalian bisa memahaminya. Oke. Dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan menulis cerita berdasarkan hikayat yang kita baca atau mengembangkan cerita dari hikayat yang telah dibaca. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.